Nama saya Pujianto. Aktivitas saya sehari-hari bekerja sebagai programmer di salah satu perusahaan swasta. Nama saya Lailu, saya tinggal di Kota Bekasi, dan aktivitas sehari-hari saya adalah mengajar di salah satu sekolah swasta di Kota Bekasi. Saya Sheila, biasa dipanggil Kak She. Saya tinggal di Jakarta. Dulu saya bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan di daerah Sudirman, di lembaga ribawi. Sejak saat itu saya merasa saya harus memiliki lingkungan yang lebih baik, jadi saya ingin mengikuti kegiatan relawan ini agar saya bisa memiliki lingkungan yang lebih baik. Alasan saya terjun ke dunia relawan karena saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih bermanfaat lagi kepada orang-orang lain, terutama yang ada di daerah pelosok ya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman MR semua, saat ini teman-teman Hero sudah sampai di TKP di MTS Nurul Ihsan. Nah, saat ini para hero sedang berjalan nih menuju ke sekolah untuk bertemu dengan adik-adik. Kita lihat bareng-bareng yuk gimana keseruannya. Yuk kita jalan bareng sekalian ya. Sebelumnya tidak pernah menyangka, tetapi ketika pertama kali akhirnya terjun dalam kegiatan relawan ini, alhamdulillah saya langsung jatuh cinta. Tertawa satu kali, buka mulut tertawa tanpa suara. Yeay, oh, fokus. Coba sekali lagi, buka mulut tertawa 4 kali. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Gak fokus dia. Oke. Sedekah paling murah adalah senyum. Perasaannya luar biasa, sangat bahagia karena bagi kami kebahagiaan adik-adik adalah kebahagiaan kami juga. Ketika melihat mereka tertawa, tersenyum, itu menjadi sumber kebahagiaan bagi kami juga. Gimana perasaan lo ketika lo diberikan kesempatan bisa berbagi kepada adik-adik? Perasaan saya ketika bisa berbagi dengan adik-adik itu senang banget gitu. Bisa sharing, bisa berbagi pengalaman yang ada di kota ke adik-adik, bisa berbagi cerita gitu, bisa berbagi pekerjaan yang oh ternyata pekerjaannya saya tuh bisa dikasih loh gitu ke adik-adik, bisa bermanfaat gitu ke adik-adik. Bagaimana perasaan saya bisa membersamai adik-adik di pelosok? Saya merasa sangat bersyukur karena dari mereka saya banyak belajar. Mungkin kita berpikir kita memberikan sesuatu ke mereka, berbagi kepada mereka, tapi sebenarnya kita yang mendapatkan banyak sekali hal-hal baik dari mereka dan kita banyak belajar dari mereka. Oh iya.
Hal yang paling berkesan pada saat mission itu ketika saya ada di kegiatan Ranger Camp, itu tinggal di rumah warga gitu. Gak nyangka gitu di sana bisa disambut dengan baik, padahal saya belum kenal gitu dengan mereka gitu. Terus bisa saling tukar pikiran, cerita pengalaman dari orang tua asuh kita gitu. Ternyata ya seperti nggak kita bayangin gitu, beda lah main di kota gitu. Pengalaman paling berkesan bagi saya, setiap bagian ketika mission memiliki kesannya masing-masing. Dari bertemu dengan teman-teman volunteer yang dari berbagai daerah, lalu bertemu dengan adik-adik di sana, mengajar adik-adik, belajar bersama, bahkan sampai di bagian kita Ranger Camp bertemu dengan orang tua asuh. Bagi saya, dari setiap bagian memiliki kesannya masing-masing. Hal yang paling berkesan saat saya mengikuti mission adalah saat saya melihat ekspresi wajah bahagia dan senang adik-adik saat mereka tersenyum dan tertawa di sesi edukasi dan saat kita bermain bersama. Sedekah paling mudah adalah senyum. Besok balapan. Siap? 1, 2, 3. Lama dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Langsung 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. Pernah teringat pas waktu dulu itu ada 2 pemuda yang datang, cuaca yang mendung gitu kan, datang 2 orang yang saya sangka itu sahabat saya gitu, yang jauh gitu, nggak saya kenal. Ternyata pas datang beliau selalu menanyakan yang saya rindu itu bagaimana ada orang yang menanyakan tentang perkembangan khususnya di madrasah yang ada di wilayah pelosok ini. Nah, beliau langsung langsung membuka pembicaraan tentang madrasah ini dan menawarkan bagaimana caranya untuk membangun madrasah khususnya Nurul Ihsan ini. Dan saya pas waktu itu mengira ini hanya omongan saja gitu, karena saya dari mulai kepala madrasah itu sudah beberapa kali mencoba bagaimana cara membangun madrasah ini. Dan hal pertama yang saya rasakan ya ketika melihat sekolahnya itu, Pertama kali melihat keadaan sekolah Nurul Ihsan, yang terbesit dalam hati saya, ini sekolah gitu. perasaan saya campur aduk. Itu rasanya sedih sekali karena kondisinya sangat-sangat memprihatinkan. Karena nggak nyangka banget tuh sekolah nggak ada atapnya,
nggak ada dindingnya, lantainya berantakan, ada yang disanggah pakai tiang yang mungkin didorong juga bakal rubuh gitu. Ya, sedih sih pas di situ gitu, nggak nyangka bahwasanya ada sekolah kayak gini yang nggak jauh dari ibu kota. Lebih ke jujur sedih melihat keadaan adik-adik harus bersekolah di sekolah yang tidak bisa dibilang sekolah karena keadaannya sangat miris. Seperti kursinya yang oglek, jendelanya nggak ada, temboknya bolong, atapnya nggak ada. Jadi sangat memprihatinkan dunia pendidikan kita. Malah kita menyebut sekolah itu dengan sekolah alam, karena betul-betul terbuka, langitnya terbuka, dindingnya pun setengahnya nggak ada, terus lantainya juga hancur, banyak atap yang disanggah dengan tiang, pokoknya sangat tidak layak untuk kita belajar di sana. Setelah melihat sekolah tadi, saya berpikir apa yang bisa saya bantu. Saya ingin terlibat gitu dalam pembangunan sekolah ini gitu. Harapan saya setelah melihat kondisi adik-adik di sana, saya ingin memiliki peran penting di sana. Saya ingin mengajar adik-adik, saya ingin membersamai mereka dalam pendidikan mereka. Setelah melihat kondisinya seperti itu, jujur saya sangat-sangat langsung berpikir ya gimana caranya sih supaya kita bisa merealisasikan membangun sekolah agar adik-adik bisa dapat tempat yang lebih baik. Jadi saya betul-betul berusaha mengajak teman-teman, menggalang donasi, saya ajak mereka untuk ikut support, untuk ikut berkontribusi dalam pendidikan pelosok ini karena bantuan sekecil apapun akan sangat berarti. Pagi itu kita berkumpul bersama di Masjid Al-Falah Bambu Apus bersama teman-teman volunteer lainnya. Teman-teman datangnya pun berbeda-beda ya waktunya karena posisi teman-teman sangat jauh, tapi tetap semangat juangnya itu bisa tepat waktu gitu. Dan kita di sana itu menggunakan tronton. Alhamdulillah kita menggunakan 4 tronton di sana dengan pembagian yang sudah dipetak-petakan ya. Di mana untuk yang laki-lakinya, di mana untuk yang perempuannya gitu. Sangga, ayo sangga. Sangga. Lagi adanya. Kemudian sekitar pukul 7:30 kalau tidak salah ya, kita mulai tuh untuk melakukan perjalanan dari Jakarta menuju ke sekolah yang ada di Bogor ya. Kita jalan tuh bersama-sama dengan para volunteer dan para teman-teman yang lainnya. Jalanannya pun unik ya. Uniknya itu karena ketika sampai di daerah Bogor, mungkin teman-teman juga ada yang pernah ke sana atau yang belum gitu.
mungkin yang belum ngerasain satu hal yang beda gitu. Bedanya apa sih gitu? Bedanya itu di sana teman-teman melihat sesuatu yang ijo-ijo gitu kan, pemandangan rumput, terus pemandangan gunung, bukit-bukit. Nah, itu menjadi suasana baru untuk teman-teman selama perjalanan. Terlebih perjalanannya aja memakan waktu kurang lebih hampir 2 jam perjalanan. Tapi itu asik gitu, seru karena banyak kejadian juga di Tronton gitu. Ada yang makannya sarapan di Tronton karena tidak sempat untuk sarapan di rumahnya, mengingat pagi-pagi tadi kita harus kumpul gitu. Kemudian ada juga yang tidur di Tronton mungkin untuk mempersiapkan tenaganya agar lebih kuat lagi bersama dengan adik-adik nanti ketika sampai di sana. Nah, selama perjalanan itu hal-hal yang banyak banget kita lalui bersama gitu. Dan tak terasa kita sudah sampai di sekolah gitu. Dua baris. Ada aku kak. Aku di belakang kamu. Kamu punya vlog pribadi. Hello. Halo. Hai. Kita akan melakukan apa? Perjalanan. Dan kita berjalan dulu tuh. Dari titik kita turun sampai ke sekolah cukup jauh, tapi itu tetap bikin kita semangat gitu karena udah gak sabar gitu kan, pengen ketemu dengan adik-adik. Sesampainya ketemu dengan adik-adik di sana, kita disambut oleh adik-adik gitu. Betapa meriahnya mereka, betapa semangatnya mereka menyambut kita gitu. Satu persatu kakak volunteer itu disalami gitu. Dicium satu tangannya, dicium lagi. Ada yang meluk gitu. Mungkin karena rindunya gitu. Padahal kita belum pernah ketemu ya, tapi sudah ada rindu gitu. Nah, di situ saling bersaliman, saling bercium tangan gitu, sampai semuanya dikumpulkan bersama di sekolah yang nanti itu akan bermain bersama di situ. Di hari pertama, kita ngumpul bersama dengan volunteer, langsung masuk ke satu ruangan, di mana kita di sana itu merumuskan, kita mau ngapain aja sih hari ini gitu kan. Akhirnya kita susun kembali untuk mempersiapkan edukasi yang akan kita lakukan di hari berikutnya. Dan terlepas itu juga kita akan melaksanakan kegiatan mural. Itu semacam mengecat tembok, itu menghias dinding gitu, agar lebih berwarna, agar lebih ceria gitu. Nah, setelah kita menyusun bersama dengan para volunteer, akhirnya kita bagi-bagi tuh. Karena sebelumnya sudah kita petakan gitu, edukasi apa aja sih, untuk kelas berapa aja sih, dan siapa aja sih gitu. Nah, langsung tuh teman-teman volunteer menyebar sesuai dengan posnya masing-masing, kita berdiskusi bersama di sana, kita coba trial dan error seperti apa, supaya apa sih, supaya nanti tuh apa yang disampaikan kakak hero atau kakak volunteer itu lebih maksimal nanti ke teman-teman atau adik-adik yang ada di pelosok gitu. Akhirnya kita lanjut tuh sampai siang hari. Ya, sampai siang hari kita lanjut ke perjalanan untuk memural tadi yang sudah saya sampaikan gitu. Nah, di mural itu luar biasa ya, Masya Allah ya. Teman-teman volunteer tuh sangat-sangat tinggi antusiasnya gitu. Bahkan kita secara serentak langsung mural bersamaan di, kalau tidak salah, ada ruang 3 kelas, langsung semuanya.
Dan malam hari kita mengadakan kegiatan Ranger Got Talent. Kalau di sana sih disebutnya samenan atau pesta rakyat, di mana adik-adik di sana menampilkan karya-karya terbaik mereka. Ada yang menyanyi, ada yang menari, ada yang baca puisi, bahkan ada yang melakukan drama. Dan itu Masya Allah luar biasa. Malam itu pesta rakyat sangat meriah, luar biasa, dan sangat menyenangkan. Dari Emi, tepuk tangannya. Sekarang kita lihat yang Cimi. Nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta. Tanpamu apa jadinya aku, tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Di sana kita menginap di rumah warga, kita sebut itu Ranger Camp. Jadi kita menginap di rumah warga di sana. Aku kebetulan tinggal di rumah Pak RT Tamam bersama 3 volunteer lainnya. Di sana kita belajar agar kita bisa hidup, melihat kehidupannya mereka di sana, agar kita bisa merasakan bagaimana mereka hidup kesehariannya. Dan tujuan utamanya adalah kita mencari ketidaknyamanan karena kita sudah terbiasa dengan hidup nyaman selama di kota. Keesokan harinya, kita bangun pagi-pagi, dari habis subuh itu kita mempersiapkan untuk masak. Volunteer yang menginap di rumah warga akan masak untuk keluarga di sana. Kita yang masak, kita yang men-treat mereka. Kita mempersiapkan bahan-bahan makanan dan menu terbaik untuk mereka, dan kita makan bersama di pagi itu. Perasaan aku pada saat itu adalah gimana ya, hangat gitu ya, karena justru di rumah sendiri kita jarang ya bisa sarapan bareng keluarga, tapi di sana itu kita merasakan banget kebersamaannya, kita merasakan makan sama ibu, sama adik-adik di sana. Yang aku tahu mata pencaharian warga di sana itu mayoritas nyawah, tapi sawahnya itu bukan milik mereka pribadi. Jadi mereka hanya bekerja di sawah orang lain. Ataupun mereka merawat hewan-hewan seperti kambing atau sapi, tapi itu juga kebanyakan bukan milik mereka sendiri. Di hari kedua, kita setelah pagi makan bersama warga, kita ke sekolah untuk melakukan kegiatan edukasi. Aku kebagian di kelas 1 dan 2. Di situ kita mengedukasi adik-adik rukun iman dan rukun Islam, juga sambil bermain games. Dan ada games puzzle yang di situ adalah puzzle-nya itu tokoh Muslim yang adik-adik bisa belajar suri tauladan yang baik dari mereka. Ketika mengajar, saya berada di kelas 3-4. Kami membagi beberapa sesi. Yang pertama, sesi edukasi tentang mengenalkan para tokoh, baik tokoh nasional maupun tokoh Islam. Lalu kami juga ada sesi edukasi tentang kreativitas. Kami mengenalkan berbagai macam warna kepada adik-adik, baik warna primer maupun sekunder. Lalu diimplementasikan dengan mewarnai gipsum yang berbagai macam bentuk. Lalu terakhir kami bermain games, yaitu games 3T Games, di mana games itu melatih fokus mereka, melatih kerjasama mereka, dan alhamdulillah teman-teman dan adik-adik sana happy semua. Pada saat saya mengajar, alhamdulillah saya kebagian di kelas 5 dan 6. Nah, ketika itu saya dapat tantangan nih gitu untuk mengajarkan siklus hujan tentang lingkungan kepada adik-adik yang di sana gitu. Seru banget gitu. Serunya kenapa sih gitu? Saya harus bisa
menerjemahkan gitu, menyampaikan kepada adik-adik siklus hujan itu dengan bahasa yang mudah diterima gitu dengan adik-adik yang di pelosok gitu. Karena gimana ya? Tidak semua adik-adik yang ada di pelosok itu bisa gitu berbahasa Indonesia dengan lancar gitu. Kadang-kadang masih ada dengan bahasa daerahnya masing-masing gitu. Nah, pada saat saya menceritakan itu, Masya Allah antusiasnya sangat tinggi gitu. Karena, oh selama ini hujan yang mereka lihat, selama ini hujan yang mereka rasakan, kayak gini loh prosesnya gitu. Ada yang dari laut, jadi uap, ditampung sama awan, terus kemudian bisa turun lagi jadi hujan, terus ada kebermanfaatan lain dari hujan itu sendiri. Nah, itu coba kita sampaikan gitu kepada adik-adik. Apa sih manfaatnya dari hujan gitu? Apa sih kegunaannya gitu? Dan yang paling penting tuh kita juga memperkenalkan bahwasanya hujan ini ciptaan Allah loh gitu. Bahwasanya yang selama ini kita lihat ini ciptaan Allah juga gitu. Jadi nilai-nilai itulah yang salah satu yang mau kita sampaikan pada saat edukasi lingkungan dalam bentuk siklus hujan. Pada saat saya melihat bangunannya sudah berdiri kokoh, sudah cantik, bagus warnanya, gitu, temboknya, dindingnya, saya senang gitu perasaannya, Masya Allah gitu. Dan sejujurnya saya membayangkan gitu bagaimana nanti mereka ketika di kelas itu mereka nggak perlu takut akan kehujanan kembali, panasan lagi, atau bahkan khawatir gitu akan runtuh atapnya gitu. Saya membayangkan itu gitu ketika saya melihat bangunan itu sudah kokoh kembali gitu. Dan itu tercermin gitu ketika saya melihat adik-adik itu antusiasnya ketika wah udah jadi nih bangunannya gitu. Berlarian kalau teman-teman bisa melihat langsung ke sana gitu. Bagaimana senangnya adik-adik ketika melihat bangunannya sudah jadi gitu. Bangunan yang selama ini mungkin nggak pernah terbayangkan atau termimpikan, tapi itu menjadi kenyataan. Dan alhamdulillah kami dibersamai oleh tim yang sangat betul-betul sangat membantu, sangat support, sangat kompak. Tim Hero Mission 11, terima kasih sudah membersamai sampai mission ini selesai. Dari Ranger Camp aku belajar tentang hal-hal kecil dapat menumbuhkan rasa syukur yang luar biasa besar. Dari edukasi aku belajar tentang memberi, ternyata sebahagia ini ya. Dan pada akhirnya aku belajar bahwa hidup itu tentang bagaimana kita menjadi lebih beraktif.